Bismillahirrahmanirrahim. Pergerakan kaum Sodom saya kira hari ini sudah amat sangat mengkhawatirkan. Boleh mereka itu disebut adalah roh-roh jahat, roh-roh kaum Sodom yang sudah bangkit kembali dari alam kuburnya. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah, ini menjadi perhatian bagi kaum ibu, ini menjadi perhatian bagi kaum ulama, kaum cerdik cendekia agar bangsa ini terhindar dari bangkitnya kaum Sodom. Mari kita ikuti sebuah dialog menarik dengan pemerhati kaum Sodom, Dr. Hajah Ibu Wati Karmila. Selamat menyaksikan. Sekali lagi, tolong di subscribe, tolong di like, tolong dikasih komen yang pedas. Wilujeng siang, Dr. Wati. Wilujeng siang, Bapak Kumaha Damang. Alhamdulillah. Dr. Wati, ini LGBT itu kalau dijelaskan dengan mudah kepada masyarakat, tentu kaitannya dengan 1 Desember, dengan Hari AIDS Sedunia. Itu kalau diibaratkan atau memang definisinya apa LGBT itu, Bu Dokter? Terima kasih kepada Bapak Anton yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan secara detail barangkali ya kaitannya dengan nanti dikaitkan dengan Hari AIDS Sedunia dan sebagainya. Sebenarnya kalau berbicara LGBT ini sebenarnya uraiannya sebenarnya banyak sekali sangkut paut dengan yang lainnya gitu, karena ini suatu hal yang sangat boleh dikatakan mudah mengucapkan tapi tak mudah untuk digambarkannya secara gamblang banget gitu ya. Jadi maksudnya gini, LGBT itu kan definisi dari LGBT itu persamaan daripada L-nya itu lesbi, G-nya itu ada gay, B-nya itu bisek, dan LGBT-nya itu ada transgender. Kalau lesbi itu kan kita tahu bahwa ini kan orientasi seksnya berbeda dengan kita yang normal kan, dalam arti normal tuh kita perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan. Kalau lesbi itu perempuan menyukai perempuan, itu orientasinya seperti itu. Sedangkan kalau gay itu laki-laki menyukai laki-laki gitu. Nah, dalam istilah yang B-nya itu adalah bisek. Bisek itu adalah dia juga melakukan seksnya itu dengan laki-laki, oke, dengan perempuan juga iya. Transgender itu adalah merubah dirinya menjadi yang diinginkannya. Seperti contoh kalau misalnya laki-laki ingin menjadi perempuan, kalau perempuan ingin menjadi laki-laki. Nah, dalam dunia lesbi itu biasanya kalau perempuan itu dipanggilnya itu buci ya. Mohon maaf, laki-laki buci, kalau perempuannya itu pemi gitu kan, istilah-istilahnya supaya masyarakat paham gitu ya. Jadi kalau ada anak kita yang mulai mengenal itu ya sedikit hati-hati. Nah gitu, jadi setidaknya masyarakat, orang tua juga harus waspada jika misalnya anaknya misalnya perempuan tetapi dari dandanannya itu misalnya yang kayak semacam cowok, kayak misalnya rambut dimohek, terus dia suka ininya tuh sampai berotot gitu ya. Nah terus dia juga misalnya perempuan tetapi dia itu tidak mau ada semacam, mohon maaf, pinarup atau apa ya bahasa. Nah itunya buah dada ya. Buah dadanya tuh nggak mau muncul gitu ya. Di samping juga kadang-kadang sampai tidak ada yang tidak men. Nah itu memang kalau di daerah, kebetulan saya peneliti dan terapis juga. Saya dulu berawal dari tahun 2016. Saya itu sudah intent mengurusi mereka, dalam arti pada dasarnya saya bukan psikolog, tetapi pada waktu itu saya hanya sebatas guru BK atau kesiswaan. Tiba-tiba saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri
siswa saya sedang melakukan perilaku seks menyimpang perempuan dengan perempuan. Dan waktu itu dia adalah murid SMP. Di kelas, di saat orang lain sedang sholat berjamaah duhur bersama, sementara saya tuh tiba-tiba pengen minum, akhirnya saya meninggalkan ruangan di masjid itu. Akhirnya dia mengakunya waktu itu men, sehingga kita percaya karena memang perempuan kan men. Dan dari situ sampai sekarang mengajar psikologi ya? Berawal dari situ? Berawal dari situ. Enggak juga, waktu itu saya belum jadi dosen kalau belum jadi dosen. Tapi masih udah kuliah S2. Nah setelah itu pas saya lihat, ternyata saya bingung. Ini kenapa kok begini? Nah ketika saya ambil dikumpulkan anaknya, kalian kenapa kok begini? Satu hal yang mungkin itu SMP di kampung, di kota? Ya, di kampung, di sini. Padahal di kampung ya? Di X ya, mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan. Ya, yang jelas di perkampungan. Di perkampungan yang ada di Garut. Nah, ketika saya tanya, ironis sekali, kenapa nak kamu melakukan itu? Dia bilang dengan tanpa tedeng aling-aling, tanpa merasa berdosa. Merasa berdosa. Daripada saya memalukan Ibu Wati, daripada saya memalukan kepala sekolah, daripada saya memalukan orang tua saya lebih baik melakukannya dengan perempuan karena saya merasa aman. Karena kalau dengan laki-laki saya itu akan hamil, katanya gitu bahasa dia kan. Makanya saya kan kaget. Emang kamu nggak diajarin ya sama guru PAI-nya tentang cerita Nabi Lut? Saya bilang kan gitu. Ya nggak tahu ya Bu, perasaan aku belum pernah dengar, kata dia. Nah akhirnya bukannya saya marah ke dia, akhirnya saya mendongeng lah. Nah terus muncullah kalimat, oh berarti Bu selama ini perilaku saya itu adalah dosa ya Bu, kalau dalam cerita menceritakan Nabi. Iya itu nggak boleh ya, saya bilang gitu. Nah setelah itu ketika akhirnya saya telusuri ini anak kenapa, ternyata banyak korbannya. Yang ironisnya si korbannya itu adalah anak SMP-nya kelas 1, dia kelas 3. Nah terus ketika satu orang sudah kena, cari lagi teman, karena ketika dia akan mengeksplor libidonya, sementara teman yang biasanya nggak ada, dia cari yang baru. Dan itu yang mengakibatkan waktu itu sampai berjumlah 21 orang. Dan akhirnya saya tanya siapa yang mau sembuh dengan ibu, akhirnya saya sembuhkan dengan berbagai, saya waktu itu karena bukan psikolog, tapi memaksa saya bagaimana meramu untuk menyembuhkan mereka. Akhirnya saya terinspirasi dengan teorinya Abdullah Nasir Ulwan. Ya. Nah akhirnya saya mengkolaborasikan dengan ilmu-ilmu psikologi sehingga muncullah yang saya katakan beberapa lalu ke Panton, saya menemukan ilmu namanya kodok hate. Gitu. Nah ilmu kodok hate itu adalah pendekatan sebenarnya, jadi hanya istilah supaya menarik aja. Nah apa itu kodok hate? Kodok hate itu jadi saya masuk di dalam dirinya. Ketika dia oleh guru lain atau mungkin oleh murid lain ada kehadirannya tapi dianggap tidak ada karena dengan perilakunya yang kadang-kadang nyeleneh, dia seringkali dia itu suka tawuran dan sebagainya gitu. Nah, dan saya adalah salah satu guru yang intent mendekati mereka dan masuk di dalam hatinya sehingga dia mau bercerita apapun yang dia rasakan. Jadi kita tuh dalam hal ini Dr. Wati masuk ke hatinya dia tuh caranya adalah dengan mempersamakan hati atau bagaimana? Jadi begini caranya itu, saya mengajak dia dialog. Dialog, nah tapi dialog itu saya itu pantang ketika menanyakan kamu kenapa. Nah jadi saya hanya menggiring kenapa sih dia seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan misalnya. Jadi jangan ada pertanyaan kenapa gitu kan, tetapi saya bercerita misalnya kamu misalnya tahu nggak ibu tuh dulu begini misalnya. Jadi dalam arti kita melihat sosok supaya dia tuh cerita kenapa sih akhirnya seperti itu. Ternyata konsepnya apa yang dia ceritakan sangat saya sebagai seorang pendidik sampai menangis karena dia bilang sejak dia usia 3 tahun dia seringkali melihat itu sudah sarapan pagi-pagi yang namanya piring berterbangan karena ibunya sering disiksa ketika minta kopinya nggak ada padahal suaminya nggak kerja. Ibunya tuh dipukul, dianiaya, KDRT lah gitu. Dan dia waktu itu usia 3 tahun, dia melihat dengan mata kepala sendiri sehingga di sistemik otaknya dia terekam. Sampai dia bilang begini ketika saya wawancara, Bu, saya waktu itu bilang begini, suatu hari kalau saya jadi sudah besar, saya akan membenci semua lelaki di dunia ini dan akan melindungi semua perempuan di dunia ini. Itulah yang itu ininya latar belakangnya deh. Latar belakang dia sampai seperti itu sehingga dia mencari, karena dia sudah terbiasa, akhirnya dia itu dikasih HP karena waktu itu ibunya kan kerja di luar negeri setelah disiksa sama suaminya.
dikasihlah HP yang bagus, yang Android, yang segala macam bisa aplikasi. Ternyata dia di aplikasi itu adalah hal-hal yang bukan yang positif. Yang dicarinya deh. Itu ketahuannya ketika dia, Bu, ini bagaimana pacar saya. Saya kaget, dia kan perempuan, tapi ketika dia nanya pacar ternyata sesama perempuan. Akhirnya dia cerita bahwa saya sudah terkena itu dan saya sudah banyak teman-temannya yang kena. Jadi tadi di awal berawal dari kemampuan mendengarkan, Bu ya? Iya, Dan pendidikan orang dewasa kan begitu, Bu ya? Mendengarkan, melihat, menyimak. Gitu. Nah, sehingga dari situlah trauma yang dia alami waktu itu. Dan keluar semua traumanya. Ya, gitu. Nah, dan akhirnya karena dia merasa dendam, akhirnya ke yang lain jadi korban akhirnya. Karena diaplikasikan. Ya, nah kebetulan juga saya meneliti kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi yang di Cibatu pada tahun 2021 kemarin. 21 ya. Ya, itu yang anak SMK. Nah, itu kenapa korbannya itu anak SD padahal dia anak SMK? Karena biasanya jadi dulu tuh dia adik kakak kembar. Nah, itu ketika dia melakukan itu dia kan sebagai korban. Jadi sebelum melakukan itu dia korban dulu oleh yang lain. Nah, ketika dia sudah merasa terbiasa, akhirnya dia mencari korban lain. Yang dicari adalah memang yang lemah, yang tidak bisa melawan. Yaitu anak-anak yang disodominya itu adalah anak SD. Kayak gitu. Nah, kembali ke yang tadi, Bu, tanda-tanda awal sebagai orang tua harus mengawasi anaknya. Tadi misalnya pinaripnya tidak berkembang dengan baik, pakaian menjadi menyerupai lawan jenis. Apalagi, Bu, yang mesti diwaspadai? Perilaku ya? Oke, lebih detailnya begini. Pertama, kalau orang tua harus waspada pada saat melihat, ya kita harus mencurigai anak apakah dia itu normal LGBT atau bukan, termasuk kategori LGBT atau bukan. Jadi baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya saya ambil contoh misalnya perempuan, pertama kita sebagai orang tua jangan sesekali terlalu tenang ketika anak ada di kamar berjam-jam, tidak mau bergaul dengan keluarga, pintu dikunci, terkunci, privasi banget, tidak mau ngobrol dengan keluarga, introvert. Padahal sebelumnya dia itu misalnya riang, biasa mencampur gitulah. Tapi tiba-tiba dia punya perilaku seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua harus waspada itu dari pembiasaan dia, lihat dulu itu. Jadi dia sering bawa teman tapi dia tidak pernah jadi kalau lihat cowok itu dia cuek. Cuek itu dalam arti kayak enggak, kan kalau cewek yang normal itu kan melihat cowok ada yang ganteng apa kan setidaknya lah malu atau itu bagian dari tanda-tanda ya tanda-tanda itu harus waspada, terutama ketika dia HP main HP terus di dalam aja, tidak mau bergaul dengan keluarga. Nah, kadang tiba-tiba juga dia itu kadang-kadang kalau dibilangin suka semacam kata orang Sunda ngelawan gitu ya, nggak mau denger gitu, ngeyel kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan karena biasanya mungkin ini ada pembiasaan yang beda. Nah, satu hal kenapa itu satu dulu ya yang tandanya. Yang kedua itu dari pembiasaan. Yang kedua adalah dari gaya performan pakaian. Gaya dari pakaian. Kalau misalnya anaknya perempuan, kalau dia jadi buci, berarti dia pakainya tuh celananya kayak cowok. Dia nggak mau memakai rok. Celananya itu misalnya yang segini, yang itu udah tanda-tanda awal ya, masih tanda-tanda awal. Terus dia suka pakai semacam aksesoris. Kalau yang cowok ongkoh cowok tapi aksesorisnya teh lihat aja, ini biasanya kayak gelang-gelang gitu. Padahal dia tuh kan cowok gitu. Itu kalau cowok ya. Kalau cewek biasanya dia itu bertindak seperti layaknya laki-laki. Nah, kebetulan yang saya temukan waktu penelitian saya itu karena mereka, mohon maaf, orang yang ya buat makan aja ya. Ini Bu penelitiannya udah puluhan ya? Ya udah banyak. Udah banyak. Ini hanya salah satu contoh. Salah satu saja. Ya. Nah, terus ini Pak dari gaya bicara juga. Gaya bicara tuh misalnya kalau laki-laki itu, kalau yang jadi ceweknya, yang jadi kalau top itu kan cowoknya, kalau down itu adalah perempuannya, suka ini dari lemah gemulai, kemayu gitu. Kalau yang jadi ceweknya, kalau yang cowoknya mah biasa seperti layaknya laki-laki. Tetapi kalau diibaratkan Pak Anton atau saya aja sebagai perempuan itu kalau ketika melihat laki-laki itu ciri-ciri ya, dia itu ininya tuh glowing gitu. Kok laki-laki tetapi dia itu
dari penampilannya terawat banget gitu. Terlalu modis. Iya. Nah, dari berbagai penelitian baik itu dulu saya di Bandung juga meneliti, tapi itu komunitas gay di Jalan Braga itu juga saya pernah meneliti itu pada tahun 2020. Nah, terus paling banyak di Garut di sini. Nah, sehingga padahal Garut tuh kampung ya, tapi banyak nih. Betul. Dan pada tahun 2018 muncullah sampai komunitas LGBT yang kata Pak Helmi itu sampai berjumlah 3.000 ya. Ya, 3.000. Nah, itu ketika orang banyak mempertanyakan, ya memang kalau itu melalui Facebook ya Pak ya, melalui Facebook. Itu sanadnya Dr. Helmi dari Facebook ya? Enggak, mungkin ada sebuah penelitian. Ada penelitian. Memang penelitian secara berbasis data itu saya juga memang belum melihat ya. Cuman kalau yang saya alami, kenapa saya mengatakan di Garut ada LGBT, karena memang saya itu selama ini kalau silent Pak. Jadi saya itu menangani anak-anak kebanyakan yang usia SMP sama SMA sampai ada yang kuliah. Nah mereka itu ketika ya saya kan menawarkan untuk silahkan yang mau sembuh, ibu silahkan ke ibu mah gratis karena ibu adalah seorang dosen yang memiliki tidak hanya mengajar tapi meneliti dan mengabdi. Nah insya Allah rahasia dirahasiakan gitu, tidak akan ya privasi lah, tidak akan. Bahkan mereka juga bilang, Bu, saya mau terapi asal jangan bilang orang tua saya, karena orang tua saya itu jantungan dan sebagainya. Tadi Bu, begitu melihat tanda-tanda seperti itu, nah sikap orang tua sebaiknya? Itu yang paling penting. Dari sekian orang yang curhat ke saya sampai dia tergerus dan masuk ke dunia komunitas LGBT, ternyata menurut penelitian dari beberapa kali yang saya teliti, baik di Garut, Cirebon, Bandung, Indramayu, Majalengka, yang Tasik itu. Tasik belum. Saya menelitinya baru Garut, yang paling banyak Garut ya. Garut, Bandung juga banyak. Terus ini apa namanya? Cirebon. Kebetulan di Cirebon tahun 2021 saya menang Liptap Dimas ya, penelitian tentang HIV/AIDS gitu. Jadi calon pengantin itu mah, tapi dia sudah terkena HIV/AIDS. Nah, terus di Majalengka juga ada, terus di di Sumedang juga ada. Itu seputar wilayah ini yang jadi kalau tadi sudah ada tanda-tanda itu, maka sikap orang tua. Nah gini, jadi ternyata cikal bakal mereka seperti itu karena menurut saya, berdasarkan penelitian, karena salahnya pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, baik orang tua laki-laki atau perempuan. Kan perlakuan tetangga juga sama. Jadi gini, kenapa saya katakan pola asuh yang harus benar, karena kan ibaratnya tuh pendidikan pertama dan utama itu kan keluarga. Pada saat kenapa anak bisa gaul dengan komunitas seperti itu, karena sebenarnya dia itu tidak mendapatkan rasa kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada mereka, sehingga pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama kasih sayang, karena mohon maaf kasih sayang itu yang saya dengar dari mereka bukan hanya berbasis materi. Seperti yang saya tahu teorinya Maslow itu kan yang pertama adalah sandang, pangan, papan ya. Selanjutnya itu kan ada rasa kasih sayang. Yang ketiga adalah keamanan. Kan anak itu perlu. Jadi ketika misalnya dia makanan dia kenyang segala macam, ketika orang tuanya pergi subuh pulang malam tanpa ada komunikasi dengan anak akhirnya mencari di luar. Nah, yang tragisnya ketika dia itu ketemu dengan orang yang mohon maaf komunitas, sehingga dia diberikan kasih sayang oleh komunitas tersebut yang dia tidak dapatkan oleh orang tuanya, sehingga ketika sudah masuk kelompok itu sulit untuk keluar. Nah itu yang saya pahami, sehingga menurut saya dari hasil penelitian ini kebetulan saya udah, karena itu kebetulan ada didanai dari Liptap Dimas ya, itu hasilnya itu ternyata si anak-anak tersebut itu tidak bisa untuk secepatnya kembali untuk sembuh. Nah, yang saya terapi itu saya pun yang ridho aja, karena ketika dia disuruh orang tuanya buat ini saya mau sembuh anaknya, itu nggak bisa Pak, saya capek ngejar-ngejarnya. Jadi yang disembuhkan oleh saya itu adalah dia langsung japri, Bu saya mau sembuh, gitu. Jadi harus keinginan keluar dari hatinya, karena kalau nggak keluar dari hatinya susah kesembuhannya. Nah, caranya itu yang saya lakukan adalah ketika terapi yang pertama dia suruh selama 4 bulan ya Pak ya, yang sudah saya berhasil. Dari 21 itu yang saya lakukan, yang sembuh 18, yang tidak sembuh 3 orang. Kenapa yang 3 orang itu tidak sembuh? Karena libido seksnya terlalu tinggi sehingga dia harus suntik hormon juga.
Kayak gitu, maksudnya untuk ngurangi ya, Harus gitu kan. dibantu. Harus dibantu, ada medis, dia tidak melulu dengan metode saya gitu ya. Metode saya itu adalah selama dengan saya terapi itu mereka tidak boleh memakan makanan yang ikan yang berwarna, bukan ikan aja, daging ya, yang berwarna merah, karena daging yang berwarna merah itu memicu untuk naik libidonya. Nah, kan ini kita penyembuhan, jadi jangan dulu selama terapi, harus taat. Yang kedua, dia juga harus puasa, karena puasa itu bisa menekan daya libido. Yang ketiga, dia juga tidak boleh meminum minuman yang berwarna seperti Fanta, Coca-Cola, teh, segala macam. Harus air putih selama terapi dengan saya, dan mereka harus taat. Nah, nanti pada saat malam ya, nanti saya bedakan ada 3 kategori. Ada yang baru sedikit terpaparnya, ada yang sudah pertengahan, dan ada yang sudah parah. Nah, yang sudah parah biasanya saya lakukan sampai ke ruqyah segala, karena itu memang lumayan berat gitu Pak. Nah, dan tiap orang itu memang kesembuhannya beda-beda, tergantung satu, yaitu tadi ada yang niat dari diri sendiri, kemauan itu lebih cepat dibanding dengan yang dia itu disuruh atau hanya karena takut saja ke orang tua seperti itu. Nah, itu yang saya sarankan ke orang tua, apabila ingin berhasil mendidik anak supaya jangan termasuk kepada komunitas-komunitas seperti itu, LGBT. Nah, itu yang pertama, itu harus menanamkan melakukan pembelajaran. Pembelajaran di sini tidak hanya khusus di sekolah aja, di rumah pun kita sebagai orang tua sempatkan sesibuk apapun. Contoh seperti saya adalah seorang dosen yang kadang-kadang di Bandung, kadang-kadang di Muhammadiyah di sini, tetapi saya menyempatkan ada semacam komunikasi, walaupun hanya sebentar, baik itu lewat WA atau video call atau misalnya langsung berbicara langsung. Nah, itu mereka juga paham karena saya harus bekerja kan gitu. Tapi harus ada, itu komunikasi harus dijaga. Nah, yang pertama tadi saya bilang kalau ingin berhasil mendidik anak, yang pertama harus ada proses pembelajaran di keluarga, gitu. Kenapa harus ada pembelajaran? Artinya pembelajaran di sini kita kasih tahu petata petiti bahwa mereka itu tidak boleh, misalnya harus jaga etika, tidak boleh menabrak norma. Nah, itu yang harus disampaikan oleh orang tua, gitu kan. Yang kedua, apabila kita ingin berhasil, dan ini mengacu kepada teorinya Aan Hasanah, yaitu Profesor Aan Hasanah, yang mengatakan bahwa program pendidikan agama Islam itu yang berhasil, yang pertama dengan pembelajaran, yang kedua adalah pemotivasian. Jadi orang tua itu jangan bosan-bosannya ketika harus waktunya subuh kita bangunkan. Biarkan kita dibilang bawel, tapi itu adalah demi kesuksesan. Karena mengingatkan, pemotivasian, selalu dimotivasi. Dan satu hal, pada saat kita memotivasi, jangan kita menghina. Jangan kita membanding-bandingkan. Inilah kadang-kadang kesalahan orang tua, seringkali membanding-bandingkan dengan orang lain atau dengan kakaknya misalnya, adiknya dengan kakaknya. Itu sangat fatal. Secara psikologi, dia tidak bisa bicara untuk protes, tetapi di hatinya dia ada semacam dendam kesumat. Dan dia tidak berani saat itu melawan orang tua. Tapi yang dia eksplor adalah di luar. Sehingga jangan aneh kalau mungkin Pak Anton hari-hari ini lagi booming tentang bullying. Nah, itu memang berawal dari ketika dia ada ketidakenakan atau ketidakpuasan dari orang tua. Dia tidak berani ke orang tua, dia ekspor ke temannya. Jadi itu bullying itu berawal dari rumah juga. Bullying, LGBT, narkoba, segala itu semuanya. Konsepnya adalah pendidikan di keluarga itu harus betul-betul polanya itu benar dan harus betul-betul dari sejak kecil. Karena kalau sudah besar kita baru mendidik itu kadang-kadang kendalanya susah. Misalnya udah SMA baru kita disiplin. Nah, yang ketiga konsepnya itu tadi, yang kedua itu kan pemotivasian. Yang satu pembelajaran. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, kita sebagai orang tua itu harus menanamkan sejak dini, sejak anak masih kecil tentang kedisiplinan. Baik itu tentang berpakaian, baik itu tentang disiplin makan, disiplin belajar, termasuk kan sekarang ini kalau menurut saya Pak Anton itu lingkungan yang kita tahu selama ini ada 3 kan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tapi kalau menurut saya berdasarkan hasil penelitian yang paling ada satu lagi, ini lingkungan ini, dan ini mengporak-porandakan yang 3 itu, lingkungan yang saya maksud ini. Kenapa porak-poranda? Karena ketika dia sudah kena lingkungan yang ini, dia akan tidak menurut sama orang tua. Tadi lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Satu lagi. Nah, menurut saya ya, mohon maaf kalau misalnya ya silahkan mau sepakat atau tidak. Tapi menurut saya ini yang merusak tatanan dari keluarga, dari masyarakat, dan dari sekolah, yaitu medsos.
atau gadget. Yeah. Karena yang perilaku LGBT, perilaku menyimpang itu, dia taunya kebanyakan dari aplikasi. Juga iya, termasuk saya penelitian juga di Margawati tentang kasus dodombaan pada tahun 2018 juga. Nah, ada apa? Nah di sana itu sampai Kaseto turun kan ya, Polda segala macem, karena itu anak SD sedang main bola. Ketika dia capek, ada satu anak SMP yang dia punya Android. Nah terus katanya sini lihat, nah diperlihatkanlah mohon maaf video-video yang begitu. Nah terus kata anak kecil kan nggak ngerti ya, oh itu mah dodombaan, karena kan maksudnya orang barat kan ya, perilaku seksnya seperti itu dari belakang, sehingga yuk orang kita nyobain kayak gitu, sampai mereka mencoba. Nah akhirnya itu muncul, kenapa sampai mencuat sampai Polda tahu dan sebagainya di Garut itu, karena ada satu anak ketika waktu dia sedang main, teman-temannya ada 6 orang main game dan sebagainya, tiba-tiba dia sakitan dan akhirnya sama ibunya, kamu kenapa? Akhirnya diperiksakan dan ternyata mohon maaf duburnya sudah ini karena ini sama teman-teman. Dan itu harus dioperasi katanya Bu ya? Ya harus, karena kan kalau sudah parah apalagi berdarah-darah kan ya harus, kalau enggak bahaya. Kalau misalnya kelas itu sekitar kelas 4. Jarang yang kelas 6 tuh jarang. Ya memang ada sih kadang, tapi jarang. Kebanyakan tuh di bawah yang memang notabene yang lemah gitu ya, yang tidak tahu apa-apa gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan saya penelitian, setelah selesai sampai sekarang saya pendampingan ke mereka. Yang duburnya dioperasi. Iya. Karena apa? Kalau enggak kita pendampingan, ketika dia sembuh pun, kalau kita tidak dampingi, kita tidak awasi, nanti dia akan balik lagi ke komunitas itu. Tadi kita mulai dengan tafsir LGBT, kemudian kenapa mereka seperti itu, kemudian bagaimana orang tua mesti mengawasinya, menanganinya, kemudian perilaku di masyarakat yang berusaha, sampai ada perilaku di masyarakat dan itu masyarakat kaum lemah ya. Bagi saya kaum lemah itu secara pendidikan, secara ekonomi ya. Sampai dia jadi korban karena dari medsos, kemudian belajar dari medsos, dia jadi korban, duburnya sampai harus dioperasi. Ya betul, yang sudah parah itu ya, kalau yang sudah parah. Terus ada yang model-model parah lagi ada nggak Bu? Sebentar. Saya dengar Ibu pernah masuk ke dunia mereka betul, lebih dalam lagi. Betul, jadi mohon maaf, saya nggak usah, mohon maaf tidak saya sebutkan tempatnya. Jadi karena waktu itu yang korban itu kan murid saya sendiri di SMK. Nah sehingga saya terpanggil, saya tidak mungkin bisa masuk ke komunitas itu tanpa ada, karena murid saya itu perantaranya, sehingga saya masuk ke dunia mereka, diperbolehkan karena saya memang oleh mereka, karena peneliti itu kan harus tidak boleh katanya, dia harus melihat begini. Dan tidak boleh kenapa? Nggak boleh, dia harus melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya memvideo gitu. Nah bukan saya ingin tahu urusan mereka, tetapi dari video itu saya masukkan ke komputer saya, nanti saya lihat di sisi mana saya harus menerapi. Karena yang saya tahu kalau di dunia ruqyah itu kadang-kadang kan yang sudah tahu bagaimana meruqyah kan kadang-kadang suka ada jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu maksudnya ketika saya meruqyah misalnya di telinganya, pergi ke kepala atau kemana gitu ya, kata istilahnya seperti itu. Jadi di titik mana yang ketika dia misalnya orgasme, terus dia apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, di situ dilihat, sehingga nanti saya tahu di titik mana saya harus menerapi. Baik itu dengan pijatan, kayak pijatan itu kan ada dua, ada yang bisa menghidupkan, ada yang bisa mematikan. Itu istilah saya Pak. Jadi mohon maaf kalau orang lain komplain, itu istilah saya aja. Jadi dalam tanda kutip libido lah. Ya, boleh. Gitu ya? Maksudnya mematikan itu dalam arti gini, ketika pada saat dia sange, dalam bahasa, kalau bahasa sako itu narkoba. Kalau dalam bahasa LGBT itu sange. Sange itu dia lagi libidonya naik, dia pengen, dan itu ketika itu harus dihadirkan. Kalau kita taunya sangu aja. Nah, sangu, orang Sunda. Kalau lagi sange? Nah kalau lagi sange, itu kan mereka itu pengen mengeksplor libidonya. Nah pada saat ingin kayak gitu, kita kan kalau ada yang diterapi sama saya, itu saya tekan dengan kalau udah parah ya, ya itu tadi dengan mematikan dengan pijitan. Katanya kalau lagi sange itu sampai mau memutilasi katanya. Itu bukan mutilasi, itu mah maksudnya itu mah ketika perilaku mereka misalnya ada kecemburuan. Misalnya gini, si cowok itu dia tidak bisa memuaskan seperti yang kasus kemarin di Samarang itu kan ternyata LGBT ya, ternyata yang cowok gay. Nah, itu ketika mereka ada rasa cemburu kepada
lawannya, misalnya karena dia tidak bisa memuaskan, akhirnya dia cari yang lain. Nah akhirnya atau bisa jadi dia tidak memuaskan, tetapi dia merasa apa ya, kesel, akhirnya jadi kan karena cowok kan akhirnya gelet tuh. Nah gitu, akhirnya ujung-ujungnya kan sampai baku hantam, lebih jauhnya lagi kadang-kadang dibunuh kan gitu. Nah kadang-kadang dibunuhnya itu ya mohon maaf, ada yang orientasinya itu kalau enggak misalnya dimutilasi itu nggak puas kan kayak gitu. Nah itu hanya beberapa sih sebenarnya, mah tidak semua seperti Tadi itu. Bu waktu masuk ke dunia, waktu masuk ke kamar LGBT-nya mereka, anak-anak SMK, kita tidak sebutkan SMK mana di Ya mana. jangan, nggak boleh. Itu yang terjadi di dalam. Ya mereka melakukan perilaku seks, ya itu jadi kayak semacam, jadi mereka itu pertama nonton dulu bola, pakai ini tuh, pakai Infokus rame-rame. Kan ada kaptennya mungkin. Ya ada kan ada ritual itu, misalnya biasanya kita sih sebelum itu kan kita ngerokok dulu, minum kayak gitu, kayak ngobrol ngalor ngidul sambil lihat nonton bola. Minum minuman keras. Ya biasanya gitu. Nah terus mungkin Pak Anton nanyain ke saya, terus Buati ngapain di sono gitu ya. Ya kebetulan saya kan karena saya peneliti, saya bilang saya nggak minum seperti Anda.